Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin risoles premium dengan isian cheeseburger. Ini tuh enak banget dan lumer banget kayak gini ya. Tuh lihat deh, cocok banget buat ide jualan. Langkah pertama aku mau bikin isiannya dulu. Di sini aku sudah lelehkan margarin, kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang kasar. Tumis bawangnya sampai matang atau sampai layu ya. Setelah layu seperti ini, kemudian tambahkan daging giling sebanyak 250 gram. Ini dagingnya ditumis sampai berubah warna atau sampai matang. Nah, kalau dagingnya udah matang kayak gini, kemudian tambahkan seasoning ya. Aku pakai garam, kaldu sapi, lada bubuk, dan gula pasir. Dites rasa lagi ya teman-teman. Kemudian ini diaduk rata sampai tercampur rata. Nah, ini untuk isiannya sudah cukup ya, ini sudah matang dan sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin kulit risolnya. Nah, untuk kulit risolnya di sini aku bikin yang premium ya, menggunakan 2 butir telur. Kemudian aku tambahkan susu cair. Jadi ini aku nggak full susu cair ya teman-teman, tapi pakai air putih juga. Ini diaduk rata dulu dan masukkan cairannya itu secara bertahap ya, supaya tepungnya itu tidak banyak yang bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan minyak sebanyak 20 gram atau boleh juga menggunakan margarin cair. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dulu, lalu tambahkan air putih. Dan ini diaduk sampai tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, aku mau saring supaya memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, jadi tidak terlalu cair ataupun tidak terlalu kental. Lanjut aku mau cetak kulit risolnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon yang sebelumnya sudah dipanaskan. Untuk diameter teflonnya di sini aku gunakan yang 22 cm ya. Kalau bagian pinggir kulit risolnya sudah mengkeriting seperti ini, berarti tandanya kulitnya sudah matang, kemudian sisihkan. Nah, karena judulnya itu isiannya cheeseburger, di sini aku mau pakai red cheddar. Jadi satu risol itu aku pakai 1 slice ya teman-teman, supaya lebih berasa aja gitu kejunya. Dan ini ditumpuk jadi 3 seperti ini ya, supaya agak tebal dan berasa kejunya. Kemudian siapkan 1 lembar kulit risol bagian yang mulus untuk bagian dalamnya. Kemudian tuang 1 sendok makan beef, lalu tambahkan keju dan mayonaise. Untuk mayonesnya boleh kalian campur dengan saus sambal ya, tapi di sini karena anak-anak makan, jadi aku cukup mayones aja. Jadi nanti dimakannya itu bisa menggunakan saus sambal seperti itu. Nah, kemudian lipat, ini nggak perlu pakai perekat ya teman-teman. Kalau semuanya sudah dibentuk seperti ini, lanjut aku mau baluri dengan tepung panir. Tuh hasilnya seperti ini ya, mulus dan cantik banget. Untuk celupannya, karena tadi masih ada sisa adonan kulit risol, aku gunakan sisa adonan kulit risol untuk pencelupnya ya. Kemudian baluri ke tepung panir. Nah, di sini aku tepung panirnya itu nggak di blender dulu ya teman-teman, harusnya di blender dulu supaya menempelnya itu merata gitu ya, karena ini agak kasar jadi seperti ini. Nah, ini aku mau diamkan dulu minimal setengah jam di dalam kulkas supaya lebih menempel. Kemudian setelah itu aku lanjut goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Minyaknya agak banyak ya teman-teman. Goreng menggunakan api sedang aja ya. Cukup 1 kali balik aja sampai matang atau golden brown. Nah, karena di sini aku gorengnya itu cukup 1 kali balik aja supaya menghindari kulitnya itu bocor. Jadi kalau satu sisi sudah agak kecoklatan, dibalik lanjut goreng lagi hingga golden brown atau kedua sisi agak kecoklatan ya. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman, nggak perlu sampai terlalu coklat supaya hasilnya itu tetap cantik. Dan karena kita mematangkan tepung panirnya aja, jadi nggak perlu lama-lama menggorengnya. Dan ini dia hasilnya, risole cheeseburgernya. Ini beneran enak banget, anak-anak aku tuh suka banget karena mereka itu suka banget sama keju ya. Dan ini tuh hasilnya lumer banget teman-teman.
Kalau kalian nggak ada red cheddar, boleh menggunakan keju parut ataupun keju mozzarella atau keju melted, boleh banget ya. Tuh ini tuh selumer itu, dan ini tuh bikin nagih banget, bisa untuk ide jualan frozen food juga. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Buat yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.